Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Lailatul Izzah, NPM 2114161052, jurusan Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Saya akan meresum hasil PKKMB yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus sampai 21 Agustus 2021 di Universitas Lampung, dengan mengangkat tema membentuk mahasiswa yang berkarakter di era revolusi 4.0 dan kenormalan baru. Hari pertama PKKMB pada tanggal 18 Agustus 2021, materi pertama disampaikan oleh Rektor Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. Karomani MSI, yang membahas tentang pembinaan gerakan revolusi mental di era revolusi 4.0 dan kenormalan baru, yang mencakup tentang revolusi mental, perkembangan revolusi industri, tantangan global, tantangan nasional, dan skill yang dibutuhkan pada era revolusi kenormalan baru. Materi yang kedua disampaikan oleh Brigjen TNI Jubair Livianto SSOS MM, yang membahas tentang bela negara. Bela negara tidak harus mengangkat senjata, cukup lakukan yang terbaik untuk Indonesia sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Materi yang ketiga disampaikan oleh Komjen Polri Dr. Boy Raffi Amar MH, dengan tema bahaya terorisme, radikalisme, dan terorisme. Materi yang selanjutnya yaitu etika bermedia sosial yang disampaikan oleh seorang musisi yang berkolaborasi dengan Kominfo yang bernama Kak Yosi Mokula. 5 etika bermedia sosial yaitu yang pertama kesantunan, yang kedua kritik atau kritis berpikir, ketiga harus mencantumkan sumber untuk mengapresiasi, yang keempat gaya bahasa, yang kelima kejelasan. Yang selanjutnya yaitu sambutan Mendisbudristek Bapak Nadiem Makarim tentang Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Hari kedua PKKMB yang berlangsung di Universitas Lampung. Materi pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, yaitu tentang pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Pemateri yang kedua disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMM dengan materi Sistem Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Belajar Kampus Merdeka, yang membahas tentang pengertian pendidikan, tujuan umum pendidikan tinggi, bentuk pendidikan tinggi, sistem kredit, tujuan penerapan sistem kredit, hak mahasiswa, dan tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Julianto MM, yang mencakup tentang peranan etika, perbedaan etika, dan etiket. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Profesor Insinyur Harjo FSI PhD, yang membahas tentang kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. Hari ketiga PKKMB di Universitas Lampung 20 Agustus 2021. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Irwan Sukri MSI, yang membahas tentang pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme, yang mencakup tentang kemajuan suatu bangsa, fakta plagiarisme, mengapa orang melakukan plagiarisme akademik, jenis-jenis ketidakjujuran akademik, akibat atau dampak plagiarisme, dan bagaimana cara menghindari plagiarisme. Pemateri selanjutnya dilanjutkan oleh Profesor Dr. Insinyur Purnomo MS tentang peraturan akademik, yang mencakup tentang satuan SKS pada proses pembelajaran kuliah, sekolah PS kuliah, apa itu SKS, nama-nama program studi Fakultas Pertanian, sanksi akademik, 8 kegiatan di luar kampus, dan tips cepat lulus. Pemateri selanjutnya yaitu Bapak Nining Santoso SPI MSI tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, mencakup letak geografis Indonesia, perkembangan industri dari masa ke masa, ciri nasionalisme Indonesia, tantangan nasionalisme, konsep ketahanan sosial, dan kemampuan bela negara. Hari terakhir PKKMB Universitas Lampung 21 Agustus 2021 yaitu materi pertama disampaikan oleh Ibu Dr. Insinyur Maria Vivarini MSc tentang motivasi belajar di perguruan tinggi negeri, yang mencakup tentang the secret of success, mengapa berkuliah. Kuliah merupakan faktor untuk
investasi masa depan, musuh utama di perkuliahan, kenapa gagal dalam ujian, dan adab belajar. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dwi Hapsono, MSc, dengan tema materi ilmu dan seni pengelolaan tanaman penting dan unggul. Materi yang disampaikan mencakup apa saja yang dipelajari di jurusan agronomi dan hortikultura, kemudian karir lulusan agronomi, lab ilmu tanah, apa saja peralatan yang ada di dalam lab kultur jaringan. Materi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Tiansyah, SPMSI, tentang lab benih dan pemuliaan tanaman yang mencakup visi misi mendirikan laboratorium pertanian, fasilitas peralatan yang ada di laboratorium, ruang digital dan peralatan. Yang terakhir, pengenalan Himpunan Agronomi dan Hortikultura yang biasa disingkat Himagro, Fakultas Pertanian. Dengan pokok pembahasan, pengertian Himagro, alasan masuk Himagro, struktur Himagro, peran organisasi, urgensi pentingnya mengikuti organisasi. Demikian resume dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa!